Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatimur Semesta, NPM 24782081. Baik, di sini saya mau mempresentasikan eh, ya, di matkul manajemen proyek teknologi informasi Smart Inventory AI, yaitu sistem manajemen inventaris otomatis berbasis Vision AI dan analitik prediksi untuk efisiensi operasional. Kita screen. Oke. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang proyeknya. Di sini di dalam era digital, manajemen inventoris tradisional menghadapi tantangan besar. Yang pertama itu ada human error atau kayak kesalahan input manual yang mencapai 15%. Terus yang kedua ada inefisiensi, yaitu proses audit stok membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu berminggu-minggu. Terus yang ketiga ada kerugian finansial akibat stok kadaluarsa dan stok out yang tidak terdeteksi atau di luar jangkauan lah. Nah, Smart Inventory AI ini hadir sebagai solusi otomasi end to end yang mencakup computer vision. Terus kita masuk ke tujuan proyek, yaitu yang pertama akurasi data. Nah, di sini nih proyek ini meningkatkan akurasi pencatatan inventory hingga 99,5% melalui verifikasi Vision AI otomatis. Yang kedua, eh, mendapatkan efisiensi waktu. Jadi ini cukup mengurangi waktu stop opname sebesar 80% melalui pemindaian real time berbasis IoT. Terus yang ketiga ada optimalisasi stok, yaitu untuk menerapkan analitik prediktif untuk menurunkan biaya penyimpanan barang sebesar 25%. Terus di sini kita masuk ke deskripsi proyeknya. Smart Inventory AI ini adalah platform SaaS berbasis cloud yang mengintegrasikan computer vision untuk mengenali objek tanpa barcode manual. Nah, sistem ini tidak hanya mencatat jumlah barang, tapi juga menganalisis pada pola permintaan pasar menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi restocking yang cerdas. Cara kerja sistemnya yaitu yang pertama image capture, yaitu kamera di gudang menangkap gambar barang yang masuk atau keluar secara otomatis. Terus yang kedua AI processing. Nah, Engine Vision AI mengidentifikasi SKU, kategori, dan kondisi fisik barang. Terus yang ketiga ada Cloud Science. Data dikirim ke database cloud dan diperbarui oleh dashboard secara real time. Terus alur penggunaannya kita atau user flow. Di sini yang pertama ada setup, yaitu registrasi dan konfigurasi rak gudang. Terus yang kedua scan barang via mobile app atau CCTV tadi. Terus yang ketiga ada validasi, memverifikasi data barang. Yang keempat update, dia akan memperbarui stok secara otomatis. Terus yang kelima ada menganalisis laporan tren dan notifikasi restock. Nah, pihak yang terlibat di sini atau stakeholdersnya yaitu ada project manager, AI engineer, warehouse manager, dan IT infrastruktur. Nah, yang pertama di sini ada project manager. Tanggung jawab utamanya ini ada perencanaan, alokasi SDM, dan manajemen resiko. Kepentingannya kesuksesan delivery tepat waktu dan anggaran. Yang kedua ada AI engineer, pengembangan model dan pelatihan dataset. Kepentingannya akurasi model dan performa sistem. Yang ketiga ada warehouse manager, tanggung jawab utamanya itu adalah user utama, end user atau subject matter expert. Kepentingannya di sini
kemudian operasional dan validitas stok. Terus yang keempat, IT infrastruktur, tanggung jawab utamanya men-set up cloud server dan keamanan pada data. Kepentingannya skalabilitas dan 99,9% uptime inversnya. Terus manfaat utama proyek. Nah, di sini ada 40% ROI dalam 12 bulan. Jadi manfaat utamanya adalah efisiensi biaya, mengurangi tenaga kerja manual audit, scalability sistem mudah diterapkan di banyak cabang, dan data driven, keputusan pembelian barang berbasis data nyata. Terus di sini ada work breakdown struktur WBS. Yang pertama di sini ada initiation, project charter, terus stakeholder analysis, business case. Terus yang kedua ada planning, scope baseline, WBS dictionary, ada risk management plan. Yang ketiga ada execution. Jadi ada model AI training, back end developer, terus ada front end dashboard. Yang keempat ada monitoring, quality control, performance tracking, bug fixing. Terus yang kelima closing, user acceptance test, handover docs, terus ada project audit. Terus di sini ada project scope baseline. In scope-nya ada mobile app Android ataupun iOS, terus juga dashboard admin web, integrasi cloud DB, dan model vision AI untuk 50 SKU barang elektronik. Out of scope-nya pengadaan perangkat keras seperti CCTV ataupun server, integrasi dengan sistem akuntansi eksternal, terus juga ada pembersihan data inventaris lama. Simulasi scope change-nya ini ada seperti permintaan perubahan, klien meminta integrasi real time dengan marketplace Shopee ataupun Tokopedia ataupun TikTok Shop di tengah fase development. Dampak proyeknya, timeline penundaan 3 minggu, budgetnya penambahan biaya API integration dan testing sampai $2.000. Keputusan manajemennya dilakukan impact analysis, perubahan disetujui melalui change request formal dengan revisi budget dan timeline. Manajemen resiko TI-nya, yang pertama resikonya ada downtime server cloud. Probabilitas di sini rendah ya, dan juga dampaknya tinggi. Strategi mitigasinya multi region cloud deployment. Terus yang kedua ada akurasi AI rendah, probabilitasnya sedang, dan dampaknya cukup tinggi juga di sini. Strategi mitigasinya pelatihan dataset tambahan di malam hari. Terus yang ketiga risikonya kebocoran data stok, probabilitasnya rendah ya, dampaknya sangat tinggi. Terus juga strategi mitigasi enkripsi AES 256 dan MFA untuk admin. Nah, ini ada estimasi anggaran proyeknya ya. Human resource-nya di sini mencapai 60% atau sama dengan kayak $15.000. Terus juga ada infrastruktur di sini 25%, 6,2 ribu dolar. Terus ada lisensi dan juga toolsnya 10%, yaitu anggarannya mencapai 2,5 ribu dolar. Terus ada kontingensi, kurang lebih dia di bawah 1% ya, yaitu mencapai 1,3 dolar. Dan total budgetnya
kisaran di 25.000 dolar. Total durasinya mencapai 16 minggu. Mungkin cukup segini aja presentasi presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.